menjadi pembelajaran dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Perkenalkan, saya Maulana Rizky Ramadan. Saya Nova Abdullah. Hari ini kami akan menjelaskan tentang apa aja seluruh fitur yang ada di Microsoft Word. Yang pertama ada Home. Untuk kembali ke tampilan awal, seperti saat pertama kali membuka Microsoft Word. Yang kedua ada News, untuk membuka file atau dokumen baru. Yang ketiga ada Info, untuk menampilkan rincian info terkait dengan dokumen yang sedang dikerjakan. Yang keempat ada Save, untuk membantu memperbarui file yang terakhir dari sebelumnya. Dan Save As membantu menyimpan file baru atau menyimpan file yang sudah ada di lokasi baru dengan nama yang berbeda. Yang keempat ada Print, untuk mengeprint dokumen yang telah kita buat. Dan yang terakhir ada membagi dokumen yang kita kerjakan. Selanjutnya ada Export, adalah untuk mengubah tipe dokumen ke PDF. Selanjutnya ada Transform Tombol, ini berguna untuk menampilkan dokumen pada Microsoft UI Web page yang bisa di-share dengan mudah. Selanjutnya ada Close, untuk menutup dokumen yang sedang kita buka. Selanjutnya ada Blank Dokumen, untuk membuat dokumen baru yang tidak berisi. Selanjutnya ada Search Online Template, mencari template secara online untuk digunakan. Icon ini merupakan face, copy, and font icon. Yang kedua ada font. Font itu sendiri ada berbagai macam ya. Yang pertama ada font, itu dari berbagai jenis. Yang kedua ada font size, itu ukuran. Ketiga ada bold, untuk membuat font tebal. Yang keempat ada italic, untuk membuat font miring. Underline, untuk menggarisbawahi pada teks. Ada style choke, untuk memberikan efek coretan. Ada superscript, untuk membuat format pangkat di atas. Ada subscript, untuk format pangkat di bawah. Dan juga text effect dan typography, untuk membuat teks dengan berbagai pilihan efek. Ada text high color, untuk memberikan warna. Ada font color, untuk memberikan dan mengubah warna pada teks. Ada change case, untuk mengubah dan menyesuaikan font. Ada change all formatting, untuk menghapus format pengaturan yang telah ditentukan. Ada increase font size, untuk menambah atau memperbesar huruf. Ada decrease font size, untuk mengurangi atau memperkecil ukuran huruf. Yang kedua ada paragraf. Paragraf ini terdiri dari word, untuk menambahkan daftar penandaan. Yang kedua ada numbering, untuk menambahkan urutan penomoran. Dan yang ketiga ada multiple list, untuk membuat daftar. Ada alias, untuk mengatur perataan teks. Ada printer alignment, untuk mengatur perataan teks. Ada alias, untuk mengatur perataan teks. Ada justice, untuk membuat perataan kanan kiri pada teks. Ada hard shading, untuk membuat dan mengubah warna. Ada borders, untuk menambahkan garis putih. Ada decrease indent, untuk mengatur penggeseran. Ada increase indent, untuk mengatur penggeseran paragraf. Ada line and paragraph spacing, untuk melakukan pengaturan jarak spasi. Ada sort, untuk mengatur penyortiran teks. Dan yang terakhir ada show atau hide, untuk tombol mengaktifkan. Yang berikutnya itu ada style, untuk diterapkan ke teks, table, dan daftar di lembar kerja untuk mengubah tampilannya dengan cepat. Dan yang terakhir ada editing. Editing terdiri dari 3. Yang pertama ada point, icon yang digunakan untuk melakukan pencarian kata. Yang kedua ada replace, icon yang digunakan untuk menentukan kata tertentu dan menggantinya dengan kata lain. Dan yang terakhir ada select, icon yang digunakan untuk memilih. Perkenalkan, nama saya Aida Rizani, saya dari kelas 1 TBK. Di sini saya akan mempresentasikan tentang desain. Desain sendiri terbagi menjadi 2, yaitu dokumen formatting dan background. Dokumen formatting sendiri menjadi beberapa bagian, yaitu terms, colors, font, paragraph spacing, effect, dan setup defaults. Kemudian terms
Tools yang digunakan untuk mengubah tampilan dokumen secara cepat, masing-masing tools memiliki tampilan yang bervariasi. Kemudian ada colors. Colors yang digunakan untuk mengubah tampilan dokumen. Di bawah colors ada fonts. Fonts untuk mengubah jenis huruf dokumen yang digunakan pada dokumen yang perlu direvisi. Kemudian di bawah fonts ada paragraph spacing. Digunakan untuk mengatur jarak antar paragraf dalam dokumen. Selanjutnya ada efek. Efek membuat tambahan pada objek yang terdapat dalam dokumen. Setup default digunakan untuk menetapkan pengaturan saat ini sebagai pengaturan utama pada setiap dokumen yang kita buat. Di slide bagian kedua, yaitu ada page background yang tadi saya bilang, yaitu ada watermark, page color, page border. Kemudian pada watermark berfungsi untuk menyisipkan tanda air di belakang teks atau bisa disebut sebagai background. Page color digunakan untuk memberikan warna latar belakang pada dokumen yang kamu buat. Kemudian page border digunakan untuk memberikan garis tepi halaman pada dokumen yang dibuat terdapat banyak pilihan. Di page border yaitu garis solid dan garis putus. Halo guys, saya Sarindani. Saya ingin menjelaskan apa aja yang ada di preview. Proofing, spelling and grammar, thesaurus, word count, speech, read aloud, accessibility, check accessibility, language, translate, comment, new comment, delete, previous, next, show comment, dan terakhir. Hai teman-teman, aku Firya dan aku akan meneruskan apa yang sudah dijelaskan temanku. Jadi yang akan saya teruskan adalah track change, simple markup, show markup, reviewing pane, kemudian ada changes yang berisi accept, reject, reviews, dan next. Kemudian ada compare yang berisi compare dan combine, protect, black autos, restrict editing, dan ink yang berisi hide ink dan delete all ink in document. Hai guys, kenalkan saya Afifah Gita Putri Ani dan saya Najwa Karini. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan help dalam Microsoft Word. Nah, apa sih help dalam Microsoft Word ini? Help adalah fitur yang memberi bantuan dalam Microsoft Word dari Microsoft Office yang memiliki fungsi untuk mengakses bantuan, kotak layanan, dan memberikan akses pelatihan. Nah, dalam tab menu help ini hanya terdiri dari satu grup, tetapi di dalam satu grup help ini terdapat beberapa submenu antara lain help, support icon, feedback, dan kontak training. Adapun fitur tadi help Microsoft Word berfungsi untuk memunculkan panel navigasi pintas. Jika diklik, maka akan muncul jendela di sebelah kanan kertas yang terdiri atas search, get started, collaborate, insert text, pack and layout, picture, save and print, dan mail match. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maura Gloria Salamisi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tab developer. Tab developer ini berfungsi untuk membuat instruksi yang berhubungan dengan pengembangan dokumen. Dalam menu developer terdiri dari 6 grup, di mana dalam grup tersebut berisi macam-macam tools. Berikut ini fungsi dari tools yang ada di menu developer Microsoft Word. Pertama, code. Visual Basic berfungsi membuka Visual Basic Editor. Macros berfungsi melihat daftar makros yang dapat digunakan. Record Macros berfungsi memulai atau menghentikan perekam makro. Post Recording berfungsi menjeda perekam makro. Macro Security berfungsi menyesuaikan pengaturan keamanan makro. 2. Add-ins. Add-ins berfungsi mengelola add-ins yang tersedia untuk digunakan file. COM add-ins berfungsi mengelola COM add-ins yang tersedia. Yang ketiga ada kontrol.
Content control yang berfungsi membuat dan memasukkan checkbox, combo box, plain text, building box, galeri, restrict content, kontrol dan sebagainya di dokumen. Desain mode berfungsi mengaktifkan atau menonaktifkan mode desain. Properti berfungsi melihat atau mengubah properti untuk mengontrol yang dipilih. Grup berfungsi mengelompokkan atau memisahkan kelompok teks yang dipilih. Yang keempat, mapping. Mapping pen berfungsi melihat data XML yang disimpan dalam dokumen yang dibuat, konten kontrol yang dibuat dan ditautkan. Yang kelima, protect. Block author berfungsi memblokir penulisan. Basic editing berfungsi membatasi seberapa banyak orang lain yang mengedit dan memformat dokumen. Yang keenam, templates. Dokumen templates berfungsi melihat atau mengubah templates dokumen serta mengelola templates dan add-ins. Dokumen panel berfungsi menentukan jenis template, panel, informasi dokumen untuk ditampilkan di program yang sesuai dengan Microsoft Word. Layout ini terdiri dari page setup. Page setup memiliki beberapa bagian, yaitu margin, icon untuk mengatur ukuran kertas, kedua orientation, icon yang memungkinkan Anda untuk mengatur halaman berbentuk bidang portrait maupun landscape, ketiga size, icon perintah untuk mengatur ukuran kertas dengan berbagai jenis ukuran, keempat columns untuk mengatur atau mengubah kolom teks menjadi 1, 2, atau lebih kolom teks, kelima bricks, icon perintah yang digunakan untuk menghentikan dan menambahkan halaman baru sesuai kebutuhan. Keenam, line number untuk menambahkan nomor urut untuk setiap baris teks di lembar kerja. Dan yang terakhir, hyphenation untuk memberikan tanda hubung pada teks baik secara manual dan otomatis. Yang kedua, paragraf. Di paragraf terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, indent left untuk mengatur perataan paragraf ke arah kiri lembar kerja. Yang kedua, indent right untuk mengatur perataan paragraf ke arah kanan lembar kerja. Yang ketiga, spacing before untuk mengatur spasi atau jarak antara teks bawah dengan teks bagian atas satu kalimat. Yang keempat, spacing after untuk mengatur spasi atau jarak antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. Sedangkan cabang arrange itu yang pertama ada position untuk mengatur tata letak gambar pada lembar kerja. Yang kedua ada wrap text untuk mengatur perataan teks dengan objek atau gambar. Yang ketiga ada bring forward untuk membawa objek yang dipilih maju satu langkah ke objek lain. Yang keempat ada send backward untuk memindahkan objek yang dipilih mundur satu posisi. Yang kelima ada selection pane untuk mengelola objek di dokumen termasuk mengurutkan ulang, menampilkan atau menyembunyikan serta mengelompokkan atau memisahkannya. Yang keenam ada align untuk mengatur atau mengubah penempatan objek yang telah diseleksi pada halaman lembar kerja. Yang ketujuh ada group untuk mengelompokkan objek satu dengan yang lainnya dan melakukan modifikasi atau pengaturan yang sama. Yang ke-8 ada rotate untuk memutar objek atau gambar pada lembar kerja. Di dalam menu mailings terdapat beberapa menu. Pertama ada create yang berisi envelope, berfungsi membuat sebuah amplop untuk mengirim surat. Kemudian ada labels, berfungsi membuat label untuk mengirim surat. Kedua ada start mail merge yang berisi start mail merge, berfungsi membuat satu dokumen dan mengirimkan ke banyak orang. Kemudian ada select recipients, berfungsi untuk memilih daftar orang yang ingin dikirimi dokumen. Kemudian ada edit recipient list, berfungsi untuk membuat perubahan pada daftar penerima atau pilih orang tertentu untuk menerima surat. Ketiga ada write and insert fields yang berisi highlight merge fields, berfungsi untuk menyorot bidang dalam dokumen. Kemudian ada address block, berfungsi untuk menambahkan alamat ke surat. Kemudian ada greeting line
berfungsi untuk menambahkan salam ke dokumen. Kemudian ada insert merge fields, berfungsi untuk menambahkan bidang dari daftar penerima ke dokumen, seperti nama belakang. Kemudian ada rules, berfungsi untuk menentukan aturan untuk gabungan surat. Kemudian ada match fields, berfungsi untuk memungkinkan kamu memberitahu kata arti berbagai bidang dalam daftar penerima. Kemudian ada update labels, berfungsi untuk memperbarui semua label dalam dokumen. Yang keempat, preview result, berfungsi untuk menemukan info dari daftar penerima ke bidang gabungan untuk melihat bagaimana dokumen yang sudah selesai akan terlihat. Selanjutnya, first record berfungsi untuk melompat ke penerima pertama dalam daftar. Selanjutnya, previous record berfungsi untuk melompat kembali ke penerima sebelumnya di daftar. Kemudian, go to record berfungsi untuk melompat ke penerima tertentu di daftar. Selanjutnya, next record berfungsi untuk melompat ke penerima berikutnya dalam daftar. Selanjutnya, last record berfungsi untuk melompat ke penerima terakhir dalam daftar. Kemudian, find recipient berfungsi untuk mencari penerima tertentu dan melompat ke dokumen orang tersebut untuk mempertinjaunya. Kemudian, check for errors berfungsi untuk memberi tahu Word cara menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama penggabungan surat. Yang kelima, finish. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Firza dan saya akan menjelaskan tentang menu reference pada Word. Yang pertama ada table of content yang berisi table of content dan add text. Yang kedua ada footnotes yang berisi insert footnotes, insert endnote, next footnote, show notes. Yang ketiga ada research yang berisi search. Dan selanjutnya ada citations and bibliography yang berisi insert citation, manage sources, style, dan bibliography. Dalam index ada 3 jenis, yaitu mark entry, insert index, update index. Table of authorities berfungsi untuk membuat suatu table otoritas. Ada 3 jenis table of authorities, yaitu mark citation, insert table of authorities, dan update table. Selanjutnya ada menu insert. Menu insert berfungsi untuk menyisipkan atau memasukkan objek, yaitu berupa teks atau tulisan, bentuk, gambar, dan lainnya. Di dalam menu insert terdapat sub-sub menu yang masing-masing berfungsi untuk mengolah suatu objek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada cover page, digunakan untuk menyisipkan suatu bentuk halaman sampul seperti tanggal, nama dari pengarang, judul, ataupun informasi-informasi lainnya. Kedua, ada blank page, digunakan untuk menyisipkan suatu halaman kosong di antara halaman yang ada. Yang ketiga, ada page break, berfungsi untuk memberikan atau menyisipkan tanda batas pada halaman. Yang keempat, picture, berfungsi untuk menyisipkan atau memasukkan objek berupa gambar atau foto. Kelima, table, berfungsi untuk menyisipkan atau memasukkan tabel dalam teks dokumen, mengurutkan data, dan segala hal yang berkaitan dengan tabel. Clip art berfungsi untuk menyisipkan suatu gambar yang ada di dalam menu clip art tersebut atau pada program Microsoft Word itu sendiri yang sudah menyediakan berbagai macam gambar untuk digunakan. Shape digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan gambar-gambar bangunan seperti persegi, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Smart art digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan diagram ataupun bagan pada lembar kerja Anda. Card berfungsi untuk menyisipkan atau menampilkan card wizard untuk membuat grafik di dalam dokumen Anda. Hyperlink digunakan untuk menghubungkan suatu dokumen kepada dokumen lain agar saling memberikan masukan. Bookmark berfungsi untuk membuat suatu petunjuk pada halaman buku yang Anda buat.
Cross-reference digunakan untuk memperbarui dokumen yang Anda buat secara otomatis tanpa manual. Header berfungsi untuk menambahkan objek di bagian atas halaman baik itu berupa teks maupun gambar. Footer berfungsi untuk menambahkan objek di bagian bawah halaman baik itu berupa teks maupun gambar. Page number berfungsi untuk memberikan nomor pada setiap halaman. Text box digunakan untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi dengan teks atau tulisan. Quick dalam grup Zoom berguna untuk melihat halaman dengan tampilan penuh layar komputer. Multiple pack dalam grup Zoom berfungsi agar tampilan atau view jendela Word berupa dua halaman yang sejajar. One pack dalam grup Zoom digunakan agar tampilan program Word menampilkan satu halaman yang utuh. 100% pada grup Zoom adalah tampilan besar halaman sesuai dengan besar kertas saat dicetak. Zoom dalam grup Zoom digunakan untuk memperbesar penglihatan halaman. Navigation pane dalam grup Show berfungsi untuk memunculkan panel navigasi untuk membantu pencarian kata. Grid line dalam grup Show berfungsi untuk memunculkan latar belakang berupa grid atau garis vertikal dan horizontal yang berguna untuk membantu meluruskan objek. Ruler dalam grup Show digunakan untuk memunculkan dan menyembunyikan tab rule atau tab penggaris yang mengatur perpindahan paragraf maupun teks. Slide to slide dalam grup Pack Movement berfungsi untuk mengatur perpindahan antar dokumen atau lembar agar bergeser ke samping. Vertikal pada grup Pack Movement digunakan untuk mengatur perpindahan dokumen menjadi ke bawah ketika di-scroll. New window berfungsi untuk membuat halaman yang dipilih menjadi jendela, view, atau tampilan baru, sehingga terdapat dua jendela dalam satu dokumen yang sama. Range all adalah perintah untuk menampilkan beberapa jendela menjadi satu layar, biasanya digunakan untuk mempermudah pengeditan. Split dalam grup window digunakan untuk membagi dokumen menjadi dua bagian. Dengan cara ini, kita bisa melihat satu lembar yang sama dalam dua bagian berbeda sehingga membantu proses editing. View side by side digunakan untuk membuat dokumen agar bisa ditampilkan dalam jendela berbeda secara sejajar. Synchronous scrolling untuk mensinkronkan scroll ketika menampilkan banyak jendela yang masih dalam satu dokumen, sehingga saat suatu dokumen di scroll maka dokumen lain juga mengikuti. Reset window position mengembalikan semua view atau jendela tampilan dokumen seperti semula atau hanya ada satu jendela dalam program Microsoft Word. Switch windows adalah icon untuk beralih ke jendela lain yang masih dalam satu dokumen dengan cepat. Macros digunakan untuk membuat skrip baru ataupun menerapkan skrip atau pemrograman ke dalam dokumen yang dibuat. Hal ini biasanya dilakukan agar program bisa menjalankan beberapa perintah sekaligus secara otomatis. Properties dalam grup SharePoint digunakan untuk melindungi dokumen dengan password dan menampilkan atau mengubah informasi dokumen. Read mode pada grup view adalah tampilan membaca dokumen Word dengan desain seperti membaca sebuah buku. Dengan metode ini, maka akan melihat dokumen dengan tampilan penuh dengan setiap halaman yang akan digeser ke samping. Print layout pada grup view berfungsi untuk melihat dokumen dengan tampilan yang sama dengan hasil print. Metode ini sebenarnya kita jumpai saat kita membuka program Word. Web layout dalam grup view digunakan untuk menampilkan dokumen dengan mode website. Dengan menggunakan metode ini, maka dokumen akan tampil sangat luas tanpa batas, tak memiliki halaman. Pengertian page layout. Page layout merupakan salah satu fitur yang terdapat di dalam Microsoft Office. Dijelaskan pada laman resmi Microsoft, page layout adalah salah satu menu yang ada di dalam Microsoft Office Word. Fungsi utama page layout adalah sebagai pengatur atau untuk mengatur tampilan pada sebuah dokumen. Fitur page layout ini merupakan hal yang penting untuk dipahami dan dikuasai, karena sebelum menulis naskah atau mengetik teks, yang pertama kali harus diatur atau dilakukan adalah melakukan pengaturan page layout.
Hal ini karena page layout merupakan sebuah pengaturan yang mengatur tampilan dokumen Microsoft Word. Fungsi page layout untuk memahami berbagai fungsi dari 5 kategori fitur yang terdapat di dalam page layout, maka di bawah ini akan dijelaskan fungsi dari menu page layout tersebut berdasarkan jenisnya masing-masing. Yang pertama ada Times. Submenu Times yang terdapat di dalam tab page layout ini merupakan submenu yang memiliki berbagai fungsi. Akan tetapi, fungsi utama dari menu ini adalah untuk mengatur atau mengubah tampilan, huruf, dan juga warna di dalam teks dokumen yang ditulis. Di bawah ini merupakan detail yang ada di dalam Times. Yang pertama ada Times. Times sendiri memiliki fungsi untuk mengubah tampilan atau mengubah tema di dalam dokumen. Dua ada Color. Menu Color merupakan menu yang digunakan untuk mengatur atau memilih warna tema pada suatu dokumen. Selanjutnya ada Font. Sementara font ini memiliki fungsi yang digunakan untuk menentukan jenis font apa yang akan digunakan di dalam dokumen tersebut. Selanjutnya ada Effects. Terakhir pada Times ada menu Effects yang mana digunakan untuk mengubah atau menentukan efek tulisan yang dikehendaki pada dokumen tersebut. Selanjutnya yang kedua ada Page Setup. Selain Times, terdapat juga submenu Page Setup. Submenu Page Setup memiliki fungsi untuk mengubah ukuran kertas, jarak tulisan, jumlah kolom, dan juga submenu ini berfungsi untuk menentukan apakah tampilan kertas pada dokumennya horizontal atau vertikal sesuai dengan keinginan pengguna. Di bawah ini merupakan detail dari fungsi menu yang terdapat pada Page Setup. Yang pertama ada Margin. Margin sendiri merupakan menu yang ada di dalam Page Setup yang berfungsi untuk menentukan bagaimana ukuran margin yang tepat di bagian kanan, kiri, atas, dan juga bagian bawah dari naskah di dalam dokumen tersebut. Selanjutnya ada Orientation. Menu selanjutnya adalah menu Orientation yang mana memiliki fungsi untuk menentukan kertas pada dokumen tersebut akan dibuat horizontal atau vertikal. Nah, selanjutnya juga ada Size. Size pada menu Page Setup ini merupakan fungsi untuk menentukan size atau ukuran kertas atau ukuran lembar yang akan dikehendaki. Nah, selanjutnya fitur Breaks pada Page Layout ini memiliki fungsi untuk menentukan ukuran batas dari kolom yang satu ke kolom yang lainnya. Selanjutnya ada Columns. Sementara itu, Columns pada Page Setup memiliki fungsi untuk menentukan jumlah kolom pada lembar kerja. Nah, selanjutnya ada Line Number. Fitur Line Number pada Page Setup ini berfungsi untuk menambahkan nomor pada setiap baris tulisan yang ada di dokumen atau lembar kertas yang akan ditulis. Selanjutnya, yang terakhir ada Hyphenation. Fitur terakhir adalah Hyphenation yang di dalam Page Setup memiliki fungsi yaitu melakukan pengaturan mengenai penggunaan tanda hubung secara otomatis atau secara manual. Yang ketiga ada Page Background. Selanjutnya adalah menu atau fitur Page Background yang mana sesuai dengan namanya, submenu ini memiliki fungsi untuk mengubah tampilan latar belakang pada dokumen yang dibuat atau diketik. Di dalam tampilan submenu Page Background ini memiliki 3 fitur, yaitu yang pertama ada Watermark. Watermark di dalam Page Background memiliki fungsi untuk mengubah atau menghapus gambar atau teks yang ada di belakang naskah atau teks di dalam dokumen. Yang B ada Page Color. Menu selanjutnya pada Page Background adalah Page Color yang mana menu tersebut berfungsi untuk mengubah latar belakang pada dokumen atau lembar kerja dengan menambahkan warna yang sesuai dengan keinginan. Yang ketiga ada Page Border. Menu terakhir pada Page Background adalah Page Border yang memiliki fungsi untuk mengubah gaya atau style pada garis border. Yang keempat ada Paragraph. Submenu pada Page Layout yang selanjutnya adalah Paragraph. Paragraf ini memiliki fungsi untuk mengatur jarak dari hasil ketikan dengan spasi dan juga dari paragraf itu sendiri. Di dalam submenu ini terdapat beberapa fitur, yaitu yang pertama ada Indent Left.
Fitur InDeLive ini memiliki fungsi untuk mengatur ukuran dengan jarak teks di tepi kiri pada dokumen atau lembar kerja. Yang kedua ada InDeWrite. Selanjutnya adalah fitur InDeWrite yang memiliki fungsi untuk menentukan jarak teks dengan jarak tepi kanan pada dokumen atau lembar kerja. Yang ketiga ada Spacing Before. Fitur selanjutnya ini adalah memiliki fungsi untuk menentukan jarak antara teks yang ada di paling bawah dengan teks yang berada di atas atau satu kalimat. Yang keempat ada Spacing After. Fitur terakhir ini adalah berfungsi untuk penentu atau menentukan jarak antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Ada Arrange. Submenu selanjutnya pada page layout adalah Arrange yang mana memiliki beberapa fungsi dan fungsi utamanya berkaitan dengan pengaturan posisi objek gambar yang terdapat dalam sebuah dokumen yang akan dikerjakan. Terdapat beberapa icon di dalam submenu Arrange ini, yaitu 1. Ada Position. Position dalam submenu Arrange memiliki fungsi untuk menentukan posisi atau tata letak gambar yang sudah disisipkan di dalam dokumen. Yang kedua ada Bring to Front. Bring to Front ini memiliki fungsi untuk mengatur posisi objek yang satu dengan objek yang lainnya. Yang ketiga ada Send to Back. Send to Back ini memiliki fungsi untuk mengirimkan objek lain kepada objek sebelumnya. Yang keempat ada Text Wrapping. Kemudian icon text wrapping di dalam submenu Arrange ini berfungsi untuk meratakan teks dengan objek. Yang kelima ada Group. Group ini memiliki fungsi untuk mengelompokkan objek yang satu dengan objek lainnya jika ingin menggunakan pengaturan yang sama dengan objek lainnya tersebut. Yang kelima ada Rotate atau rotasi. Rotasi ini memiliki fungsi untuk memutar gambar yang sudah disiapkan di dalam suatu dokumen. Nah, jadi itu dia pembahasan dari kelas kami tentang Microsoft Word. Terima kasih sudah menonton video ini. Oh ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Makasih guys. See you. Beberapa bagian. Di sini saya akan mempresentasikan pada